Kan itu main-main, hanya menghabiskan anggaran dan itu sia-sia. Menurut saya itu menghambur-hamburkan uang. Nah ini harus dihindari dan harus punya konsep baik ke depan. Bagaimana relawan juga dirangkul oleh pemerintah. Selama ini nggak dirangkul, Bang? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Sudah hadir. Bagi saya beliau adalah manusia dengan sifat malaikat. 12 tahun bergelut di lingkungan dan urusan kemanusiaan. Tentu saja idealismenya terjaga. Dan saya yakin juga beliau punya konsep tentang mitigasi bencana dan pasca bencana. Apa kabar, Bang Jejen? Baik. Nama lengkapnya Njat Sudrajat, tapi saya menyapa akrab dengan panggilan Bang Jejen. Nah, abang ini relawan nih, Bang. Relawan dari penggiat kemanusiaan dari komunitas kemanusiaan dan lingkungan. Kemanusiaan dan lingkungan. Yeah. Sudah 12 tahun, Bang. 12 tahun lebih lah. Lebih ya, artinya sudah penuh dengan suka dan duka. Alhamdulillah. Sudah banyak pengalaman, gitu kan, Bang. Nah, apa yang bisa Bang ceritakan selama 12 tahun menggeluti persoalan kemanusiaan dan lingkungan? Ya, terima kasih Bang Ihsan. Hari ini Desember 2021 ya, mengingatkan kita ke tanggal 22 Desember tsunami Banten. Itu menurut saya momentum yang pasti warga Banten tidak lupa. Akankah itu terjadi? Bisa saja mungkin, dan itu kita tidak tahu. Siapkah warga Banten untuk menghadapi bencana itu? Saya pikir harus siap, biarpun tidak siap saat ini. Kita punya Krakatau yang masih aktif, ya kan? Kita dikelilingi laut yang lumayan panjang dari utara sampai ke selatan. Ini mau tidak mau kita harus siap dalam konteks menghadapi bencana. Apakah itu jalan? Saya pikir belum maksimal. Pelatihan katakanlah desa siaga tangguh atau desa siaga bencana saat ini hanya kecil sekali. Pemerintah memegang peranan itu untuk mengadakan. Sebentar, Bang. Ya. Sebagai penggiat kemanusiaan dan lingkungan, Abang tegas bilang siap. Bagaimana Abang melihat kesiapan pemerintah dalam menanggapi bencana? Nah ini, pemerintah ketika ada bencana, khususnya di Banten ya, kita pasti gagap. Pemerintah gagap. Kita lihatlah kejadian-kejadian besar. 2020 kemarin, longsor dan banjir bandang di Lebak. Ya kan? Baru-baru ini kemarin ada isu, ada tsunami dan air naik segala macam. Panik pemerintah, karena itu tidak siap. Apalagi bicara masyarakat. Kan regulasinya ada di mereka. Alat kapasitas SDM segala macam ada di mereka. Nah, di Banten alhamdulillahnya banyak relawan yang siap membantu. Yang siap terjun ke lapangan tanpa pamrih dan tanpa dibayar. Ya. Dengan skill saya pikir beragam. Ada yang mahir di gunung hutan, ada yang mahir di sungai, di water rescue, ada juga yang hebat di laut, di SAR air ya, khusus di laut. Kami sering mengadakan latihan-latihan gabungan itu. Komunitas-komunitas pencinta alam di Banten sudah punya basic itu. Dan itu tergabung di relawan lingkungan dan kemanusiaan. Ketidaksiapan pemerintah menurut Abang, ini persoalannya mendasar, sistemik, atau hanya pada persoalan koordinasi, atau emang nggak punya visi? Tidak punya, Pak. Saya lihat tidak punya visi. Katakanlah gubernur dalam hal ini dan wakil gubernur,
ketika visi misi mencalonkan diri, tidak ada konsep lingkungan. Yang abang maksud gubernur mana nih? Gubernur Banten lah jelas. Saat ini? Iya, tidak ada. Kami dulu kaji persoalan visi misinya, tidak ada. Memperhatikankah kerusakan di Akarsari, Asepan Karang dan Pulau Sari, kerusakan hutannya? Tidak. Memperhatikankah di Gunung Luhur misal di Lebak yang gila-gilaannya eksploitasi para gurandil menggali emas dan lain-lain? Itu tidak. Tidak ada kupasan itu. Ingat, tahun 2000-an ada longsor besar. Banyak para gurandil yang terkubur hidup-hidup di dalam. Ada yang 9 orang, ada yang 12 orang satu lubang. Dan itu kami tidak bisa menggali. Karena saat itu respon pemerintah apa? itu Reaksinya? diam saja. Masa Maaf. bang diam saja? Yang benar sih bang. Maaf. Waktu itu Bupati Lebak Jayabaya. Data itu kami bawa. Mau bersikap apa pemerintah dengan data ini? Turunkan dong alat berat. Wah, nggak mungkin Pak, katanya. Ini kedalamannya sekitar 40 sampai 100 meteran. Nggak mungkin digali. Akhirnya apa? Ditancapkan sebagai kuburan massal. Dan itu sudah menjadi bukan rahasia umum di Lebak itu ya. Di Lebak itu penyebab longsor kemarin tahun 2020. Ada seorang ibu membawa anak mencari bapaknya ke tempat penggalian liar. Innalillahi. Bapak saya tidak pulang, kata anaknya. Sudah 3 bulan. Saya mengecek ke sini, ditelepon tidak bisa dan lain-lain. Oh, kata kawan penggali yang lain gurandilnya. Oh, itu sudah pulang 3 bulan yang lalu. Dalihnya. Padahal dia terkubur di dalam. Sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Itu sudah biasa di Lebak, Pak. Ditertibkan kayak itu. Kemarin hanya karena ada presiden, instruksinya setelah longsor Lebak, kemudian gila-gilaan ada operasi burandil atau penggali emas liar, itu mungkin dijalankan. Tapi sekarang sudah marak lagi. Padahal itu daerah terlarang. Nah ini sudah di Banten ini sudah tidak aneh gitu. Penggali-penggali emas atau gurandil itu bukan hanya putra Banten. Banyak dari Bengkulu, dari Dumai, dari Kalimantan, beberapa orang dari Jawa Barat, dari Sukabumi. Saya mengecek langsung, saya menanyakan langsung. Apa gara-gara ilegal kemudian nggak berhak ditolong bang? Ya, itu mungkin saja. Tapi mestinya kemanusiaan harus dikedepankan. Karena itu warga negara kita. Terlepas dari ilegal dan legal. Betul. Undang-undang di kemanusiaan itu harus didahulukan. Ya kita ini relawan, orang mati aja kita cari, orang hilang misal di gunung, naik gunung hilang misalkan. Kita cari. Orang terkubur udah ketahuan titiknya di situ, malah diabaikan, kemudian dikubur menjadi kuburan massal misalkan. Oke bang, abang menilai konsep penanganan kebencanaan Pemprov Banten saat ini lemah. Betul. Apa konsep abang? Ya menurut saya rangkullah semua SDM yang ada gitu. Kemudian dengan segala skill dan backgroundnya nanti akan terlihat ini potensinya di mana diberdayakan, ini potensinya di mana di rescue, ini evakuasi, ini dapur umum dan lain-lain. Ketika ada bencana kita diakomodir enak gitu. Selama ini pemerintah dengan relawan memang seperti apa sih bang interaksi dan komunikasinya? Apakah dibiarkan atau memang dia dianggap relawan yang nggak perlu diperhatikan oleh Pemprov misalkan? Tidak. Ada komunitas relawan dipersatukan gitu, ada forumnya. Cuman juga kemudian tidak pernah ada program yang jelas gitu loh. Mau latgab kah, latihan gabungan misalkan, cara mengevakuasi ketika ada bencana, atau mau apa? Ini tidak. Mereka hanya dilibatkan di pelatihan-pelatihan yang menurut saya tidak mengena gitu, tidak tepat sasaran. Contohnya apa bang? Ya
kemarin misalkan kan ada pelatihan water rescue, akan tetapi materi-materinya yang disampaikan narasumbernya juga tidak kompeten. Kemudian juga acaranya misalkan 3 hari, 1 hari di lapangan, 1 hari di kelas dan lain, itu pelaksanaannya dipotong menjadi 1 hari sepotong, 1 hari setengah. Kan itu main-main, hanya menghabiskan anggaran dan itu sia-sia. Menurut saya itu menghambur-hamburkan uang. Nah ini harus dihindari dan harus punya konsep baik ke depan. Bagaimana relawan juga dirangkul oleh pemerintah. Selama ini nggak dirangkul, Bang? Tidak pernah terakomodir. Akan tetapi kalau kejadian bencana, kita paling solid. Teman-teman sudah satu pemahaman gitu, mengerti apa bertugas apa, siapa kerja apa dan lain-lain, mereka sudah siap. Lalu Bang, bentuk perhatian pemerintah terhadap relawan seperti apa yang sudah Abang rasakan atau Abang lihat saat ini? Tidak ada. Katakanlah kemarin pasca bencana ya, banyak orang berbondong-bondong di masa tanggap darurat 1 bulan atau 2 bulan pertama. Ketika pasca bencana ini yang banyak lalai atau dibiarkan oleh pemerintah. Kami konsen di pasca misal kemarin setelah masa evakuasi. Ada bencana yang mana nih Bang? Lebak. Di Lebak itu sekitar ada 23 jembatan yang ambruk, runtuh, tergusur oleh Sungai Ciberang yang ganas. Kemudian di Jawa Barat di Sungai Cidurian itu ada sekitar 19 jembatan yang runtuh. Itu kan akses masyarakat, urat nadi ekonomi masyarakat putus. Akses ke sekolah, akses ibu-ibu ngaji, akses menjual hasil pertanian kan putus. Ini tidak ada yang menggarap itu gitu. Sampai sekarang udah berapa tahun jalan yang di Lebak Gedong yang menghubungkan ke Gunung Luhur itu belum punya jembatan, Pak. Ada jembatan kecil hasil karya kita, jembatan gantung. Itu aksesnya hanya bisa motor dan paling 2 orang berpenumpang. Oke Bang, kalau Pemprov Banten saat ini tidak punya visi, kemudian tidak punya perhatian, kemudian juga dari cerita Abang terkesan tidak punya konsep yang jelas, gitu. Di sisi lain ada komunitas penggiat lingkungan kemanusiaan, diantaranya organisasi Abang, itu punya soliditas yang tinggi, gitu, Bang. Nah, bagaimana Abang melihat 2 kondisi yang jomplang ini ketika bicara tentang persoalan-persoalan lingkungan? Gimana Bang? Ya, 2 hal berbeda ya, bicara lingkungan dan kemanusiaan. Tapi berhubungan erat. Berbicara kemanusiaan misalkan, sumber bencana itu karena rusaknya alam, terjadi longsor, banjir bandang dan lain-lainnya, terkecuali angin puting beliung, gunung meletus dan lain, itu berbeda. Kebanyakan di Banten itu terjadi karena rusaknya lingkungan, eksploitasi hutan dan pembukaan lahan baru oleh pembalak liar, pemodal-pemodal cukong-cukong yang bermain itu membabat hutan, menjual dan mengolah gitu. Masyarakat di sana hanya kebagian air mata saja. Menangis ketika musim hujan longsor. Artinya saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi gini Bang. Persoalan kemanusiaan dan lingkungan di Banten, apakah Abang melihat justru Pemprov menjadi persoalan di sana, ya atau enggak? Iya, ini persoalan yang tidak pernah disentuh. Artinya Pemprov menjadi bagian dari masalah. Bagian yang harus bertanggung jawab dan harus dijawab. Dijawablah para aktivis ini penggiat-penggiat lingkungan. Hei, mau nanam di mana? Ayo dong difasilitasi. Hei, bagaimana peran perhutani? Ayo dong komunikasi yang baik.
Jangan bisnis-bisnis buka lahan, camping ground dan lain-lain hanya merusak lingkungan doang. Kami tidak setuju itu. Biarkan hutan utuh menjadi sumber hidup dan kehidupan. Menjadi biologi hidup buat belajar semuanya. Di situ flora dan fauna dan lain-lain hidup gitu loh. Taman Nasional Ujung Kulon itu punya kita. Ada badak bercula satu yang seksi dari seluruh dunia datang ke sini. Tahukah gubernur? Jangan-jangan gubernur belum pernah ke Taman Nasional kita. Akarsari ya, Sepan Karang dan Worsari. Pernahkah gubernur atau wakil gubernur mendaki menikmati alam keindahan Akarsari itu di Pandeglang? Sepan Karang dan Pulau Sari. Saya pikir tidak pernah. Gerakan politik aja lingkungannya mana? Loh, keseimbangan hidup di Bali karena keindahan alamnya. Mereka sudah komitmen dan keseimbangan lingkungan mereka jaga. Di Banten tidak ada. Tahukah Wahidin Halim misalkan? Badak ada berapa ekor lagi sih yang langka bercula satu? Mungkin laporan-laporan gitu aja. Saya yakin tidak pernah WH itu ke sana. Tidak pernah pemerintah itu ke sana. Nah, kami siap gitu loh. Hayu Pak, jalan bareng biar tahu. Ini loh yang gundul. Katakanlah Pulau Sari ya, yang paling seksi pas Pulau Sari. Setiap bulan hampir 500 sampai 1000 pendaki ke sana. Oke. Hutan yang tersisa tinggal 40%. 40%. Saya sudah periksa dan ada videonya, datanya ada. Ini sangat miris sekali bagi kami, penggiat lingkungan. Menyadarikah kampung penyangga atau kampung terakhir di pintu hutan untuk bakal terjadi longsor dan lain-lain? Mereka sadar, tapi perut yang mereka menjadi alasan mereka sehingga membuka lahan baru. Ini dibiarkan secara masif bergerak. Itu setiap tahun merambah hutan, setiap tahun membuka hutan, habis Pak hutan kita Pak. Dan tidak ada respon apa-apa. Tidak ada apa-apa pemerintah itu. Saya heran gitu loh. Jadi dia membuat seksi teman-teman kota. Abang ingin mengartikan fenomena ini bahwa Pemprov nggak punya visi. Nggak ada punya visi tentang lingkungan hidup. Tidak ada Pak. Bang, ngomong-ngomong berapa jumlah anggota relawan di komunitas Abang? Kalau di komunitas saya ada sekitar 43 orang. Lainnya adalah di potensi SAR. Kebetulan saya salah satu koordinator di potensi SAR Banten lah, tapi yang memayungi Basarnas. Itu banyak sekali Pak, ada ratusan Pak relawan kita. Berbagai komunitas atau forum di sana menjadi satu, menjadi potensi SAR Banten. Dana dari mana Bang bergerak? Bergerak kita tadi lah dari teman-teman, dari lembaga-lembaga yang tidak terikat tapi mau membantu kita, dari orang-orang yang dermawan, mengerti dan tahu gerakan kita, mereka cukup, membantu. Tidak cukup lah, semua pasti kurang. Nah, kami menginginkan disupport saja fasilitasnya, misalkan buat water rescue, buat penyelamatan air ketika banjir. Ya ada perahu karet 2-3 biji lah. Saya punya perahu karet 2, satu utuh, satu hancur kemarin dari Panimbang. Itu punya saya sendiri, pribadi kita ya. Ya ada yang ngasih uang, kita kumpulin, kita beli lah, kita rawat itu. Ada 1 buah jeep, ada peralatan rescue, 2 paket ya, untuk di vertical rescue, untuk di water rescue lengkap. Nah Bang, kalau respon pemerintah minim, bagaimana respon dari masyarakat? Nah, malah saya punya inisiatif
ada program pelatihan desa tangguh. Kami melatih dengan seadanya. Katakanlah kemarin di Mancak ya, di Cikedung, daerah longsor lah, sangat suram. Kita bina di situ. Alhamdulillah sudah jalan 2 tahun ini. Di Cikedung itu insya Allah pemudanya siap, masyarakatnya siap membantu ketika ada bencana. Mereka tidak gagap gitu. Kemana harus mengungsi, kemana harus mengamankan diri, mereka sudah kita kasih tahu jalur yang aman, jalur yang tidak kan. Secara geografis mereka sangat paham. Kami secara teoritis membagikan ilmu itu ke masyarakat. Dalam hal ini pemuda desa. Oke. Bang Jajan, diminum dulu kopinya. Siap. Sahabat, miris melihat statement dari Bang Jajan yang sangat tegas menyimpulkan Pemprov minim terhadap visi kebencanaan dan lingkungannya, sehingga sahabat disarankan untuk mempersiapkan diri sendiri karena bencana bisa kapan datang pun. Betul. Bisa datang kapanpun. Iya, kapanpun. Begitu Bang? Betul. Kesimpulannya? Betul. Sangat betul itu. Oke Bang. Kemudian, apa yang diharapkan Abang dengan perubahan Pemprov ke depan? Kami ingin Pemprov memperhatikan lingkungan, khususnya konkretnya gimana Bang? Paru-paru Banten lah. Konkretnya adalah menggait para komunitas atau forum-forum relawan yang concern di situ, atau lembaga-lembaga yang resmi lah, berbaur bersama kami, menggait-gait kita gitu kan, mendukung gerakan pemerintah. Ya kita bersama-sama bagaimana misalkan menghijaukan kembali 3 gunung itu ya, Akarsari, Asepan, Karang, dan Pulau Sari. Itu sudah rawan Pak. Setiap musim penghujan, saya bukan ini ya, siap-siap sisi barat Gunung Karang banjir ke daerah Padarincang. Siap-siap Gunung Pulau Sari ke selatan banjir ke arah Saketi, Menes, dan lain-lain. Atau ke arah utaranya ada Mandalawangi dan lain-lain. Itu sih masih rapi ya, kalau gunung masih utuh lah kalau sisi utara Pulau Sari. Belum Gunung Hasepan. Gunung Hasepan ini kan sebagian juga ada yang ke Serang, sebagian juga gugusannya banyak di Pandeglang. Siapkah masyarakat untuk menghadapi bencana itu? Saya pikir belum siap secara keseluruhan. Abang melihat peran BPBD dan Dinsos seperti apa? Kok pesimis Bang? BPBD bekerja setelah ada insiden. Setelah ada insiden? Iya, setelah terjadi. Atau memang tupoksinya begitu Bang? Iya, kali. Tapi saya pikir harusnya tidak seperti itu. BPBD bekerja ketika ada bencana, membantu dapur umum, logistik, dan lain-lain dengan dinas sosial dan lain-lain. Kemarin Pak, saking semerawutnya bencana Banten 2018 itu, Desember 22 ya, kami membuat posko sendiri di Tanjung Lesung. Alhamdulillah sih disupport oleh perusahaan-perusahaan, BUMN peduli dan lain-lain. Kami tergabung di situ. Ada sekitar 200 relawan. Kita menangani sekitar 1.700 pengungsi. Setiap hari menyediakan nasi 1.700 bungkus, dibantu oleh dapur umum dari Bekang, Angkatan Darat, dari Siliwangi. Alhamdulillah, karena ngelihat sepak terjang atau wah ini posko layak nih didukung, pengungsinya banyak, SDM poskonya juga baik. Saya minta langsung ke Kasdam waktu itu, Pak, buat posko jangan di Cikujang, terlalu rendah, takut ada tsunami susulan. Arahkan saja ke Cikadu. Bukannya ada BPBD dan Dinsos saat itu? Itu di posko lain. Ya ada di Carita dan lain. Sedangkan terdampak kan sampai Sumur waktu itu, Pak Iksan. Alhamdulillah dari Untirta juga ada sebagian ke posko saya ya, dipimpin oleh Bule dan Pak Aceng waktu itu kalau tidak salah. Datang menyumbangkan buat sembako dan lain-lain. Alhamdulillah malah langsung ke posko kita. Karena tadi
mungkin ketidakberdayaan, ketidaksiapan, mana posko yang solid nih, mana yang bisa dibantu gitu. Oke Bang, untuk menggelitik rasa kemanusiaan masyarakat Banten, bagaimana kalau ada yang ingin terlibat sebagai relawan dan ingin terlibat berkontribusi ketika ada bencana? Langsung saja ada di nomor telepon kita, nomor telepon saya dan juga ada nomor teman. Kita standby 24 jam, nomor itu tidak pernah mati lah insya Allah. Silakan bergabung bersama kami, terbuka luas. Mau yang membantu dengan energinya atau turun langsung ke lapangan. Bisa dihubungi di nomor berapa Bang? 08 118 747473. Mohon dicatat sahabat. Dan kita doakan abang kita ini selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Dalam limpahan rahmat yang besar. Amin. Karena tugas dan apa yang dijalankan beliau sangat mulia, juga menjadi harapan ketika terjadi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.